Kemudian prosedur dengan tindakan kebutuhan aman dan nyaman. A. Melakukan teknik Watersprung. Definisi Watersprung adalah teknik kompres hangat yang menggabungkan teknik kompres blok pada pembuluh darah besar superficial dengan teknik seka pemilihan Watersprung. Sebagai terapi, selain dapat menurunkan suhu tubuh, tetapi juga mampu mengurangi ansietas yang diakibatkan oleh penyakit. Teknik tahap persiapan adalah tahap di mana penelitian mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam tahap pelaksanaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi handuk sapu tangan, meliputi baju mandiri jika ada perlak, handscoon, termometer aksila, termometer rektal, dan mangkuk yang berisi air hangat. Tahap pelaksanaan dimulai dengan mengkaji kembali kondisi klien, menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan kepada klien, membawa peralatan ke dekat klien, mencuci tangan, menjaga privasi klien, mengatur posisi klien, menempatkan perlak di bawah klien, memakai sarung tangan, membuka pakaian atas klien dengan hati-hati, mengisi baskom dengan air hangat suhu 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Memasukkan handuk atau sapu tangan ke dalam bak yang berisi air hangat. Kemudian melakukan teknik restraint pada anak. Suatu metode untuk melakukan imobilisasi atau mengurangi kemampuan seorang pasien untuk menggerakkan tangan, kaki, kepala, atau tubuhnya secara bebas dengan menggunakan cara manual, peralatan fisik, peralatan mekanik, alat maupun obat-obatan farmakologik. Prosedurnya: persiapan alat. Yang pertama, limb restraint atau restraint pergelangan tangan atau kaki. Yang kedua, elbow restraint khususnya untuk daerah siku. Cara kerja: yang pertama, perawat menjelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan, kemudian perawat mencuci tangan, kemudian perawat melakukan identifikasi pasien, berikan posisi nyaman, pasang tali pengaman ukuran lebar 2-5 cm dengan panjang 20 cm pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki pasien. Pastikan ada jarak 2 jari antara tali dengan anggota tubuh. Ikatkan tali pengaman pada tempat tidur pasien dengan membuat simpul yang mudah dibuka. Kemudian pasang pengaman tempat tidur. Melakukan observasi dan evaluasi tanda-tanda vital pasien. Lokasi pemasangan restraint, apakah ikatan terlepas, ring off, mesin, dan kemampuan gerak tangan atau kaki, serta memastikan tubuh pasien dalam posisi yang tepat dan nyaman. Kemudian adanya nyeri atau tidak nyamanan, adanya memar, iritasi kulit, gangguan aliran darah. Kemudian restraint masih diperlukan atau tidak. Dan yang terakhir, perawat memerlukan pendokumentasian. Perawat melakukan memonitoring pemakaian restraint dengan menggunakan from monitoring. B. Penata laksanaan kerja pada anak. Penata laksanaan pasien kejang demam dibagi menjadi tata laksanaan yang dilakukan saat anak sedang dalam keadaan kejang, tata laksana rumatan, dan tata laksana pencegahan terjadinya kejadian kejang dalam berulang. Tata laksana yang dilakukan saat anak datang dalam keadaan kejang yaitu ada diazepam, kemudian bila belum terpasang aksi intravena dilakukan di rumah bisa diberikan diazepam rektal 0-5, kemudian 0,075 berat badan atau 5 mg. Bila kejang belum berhenti, rawat ruang intensif untuk diberikan obat-obatan anestesi. Prinsip isolasi pada anak dengan campak.
Campak atau measles atau rubella adalah virus campak atau measles, virus yang berasal dari genus Morbillivirus, famili virus campak, berukuran 100-250 dan mengandung inti untai rantai RNA tunggal yang diselubungi lapisan perlindung lipid. Karena virus campak dikelilingi lapisan pelindung lipid, maka mudah diinaktivasi oleh cairan yang memerlukan lipid seperti eter dan kloroform. Penata laksanaan campak atau rubella pada orang yang imunokompeten adalah hanya suportif saja. Terapi suportif pada anak yang sehat, umumnya gejala campak dapat sembuh sendiri. Pada anak yang sehat, umumnya gejala campak dapat sembuh sendiri. Pengobatan yang diberikan bersifat suportif, terdiri dari pemberian cairan yang cukup. Suplemen nutrisi antibiotik diberikan apabila terjadi infeksi sekunder, antiokonvulsi jika terdapat kejang, dan memberi vitamin A.